Assalamualaikum Bapak. Bapak, maaf mengganggu. Saya ada tugas dari guru penggerak Pak untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan modul 3.1 pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jika Bapak tidak keberatan, saya mau minta waktu Bapak untuk diwawancarai Pak. Siap. Langsung aja ya Pak ya. Silakan. Jadi yang pertama Pak, kan dalam kasus pengambilan keputusan itu ada dilema etika dan rujukan moral ya Pak ya. Nah, selama Bapak bertugas menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi dari permasalahan dilema etika dan rujukan moral itu Pak? Ya begini, dilema etika artinya ada dua pilihan sulit karena keduanya benar, sedangkan rujukan moral yaitu benar-benar lawan salah dalam mengidentifikasi. Tentunya saya akan mencari tahu dahulu penyebab permasalahannya atau akarnya agar bisa menentukan penyelesaian yang kita inginkan sesuai dengan arahan yang kita akan dicapai. Jadi mencari identifikasi permasalahannya dengan mencari tahu penyebabnya terlebih dahulu ya Pak ya. Bapak, untuk selanjutnya pertanyaan kedua ya Pak ya. Selama ini kan Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan tersebut Pak? Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nilai-nilai kebijaksanaan universal seperti keadilan, tanggung jawab, dan tentunya saya akan mengutamakan permasalahan yang lebih banyak nilai kebajikan dan berpihak kepada murid diantaranya dalam penyelesaian masalah yang ditemui di kelas. Luar biasa sekali Pak. Untuk pertanyaan ketiga ya Pak ya, jadi langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak bisa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang keduanya sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan Pak? Untuk itu, identifikasi keputusan yang perlu diambil, kumpulkan informasi relevan, cara, solusi, alternatif, pertimbangan, bukti, memilih dari beberapa alternatif, ambil tindakan atau keputusan dan pengharusannya dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan aturan yang kita laksanakan dalam penilaian permasalahan. Jadi ada langkah-langkahnya ya Pak. Langkah-langkahnya gimana? Kita harus dicari solusinya dulu. Nanti kita ambil keputusan secara seksama. Jadi ada beberapa pilihan solusi ya Pak ya. Kemudian diambil salah satu yang terbaik ya Pak. Yang terbaik bagaimana kita cara mengambil keputusan tersebut. Nah itu. Ya Pak. Untuk pertanyaan nomor 4 ya Pak. Iya. Kita sambung ya Pak ya. Jadi hal-hal apa saja yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Dalam kasus dilema etika, kita berkomunikasi dengan baik untuk memahami permasalahan dan tentunya tetap tentang jaga emosi, bersikap netral sehingga tidak ada unsur memihak kepada siapapun dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Kita jangan mengambil keputusan kita sendiri, jadi kita secara berkomunikasi bersama-sama. Luar biasa ya Pak ya. Menjadi seorang pemimpin itu tidak boleh egois ya Pak ya. Susah masalahnya itu, menghindari egois itu kita seolah-olah kita harus secara halus, secara komunikasi, secara referensi
dalam melaksanakan kepemimpinan. Nah itu. Ya. Mungkin lanjut ya Pak ke Ya, pertanyaan ya, kelima. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini kira-kira menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus tersebut perbedaan pendapat sehingga sulit untuk mengambil sebuah keputusan yang tidak memihak satu pihak saja. Nah, di dalam mengambil keputusan itu kita sulit kita memutuskan sendiri, harus kita bersama-sama. Dalam permasalahan kita harus tahu dulu duduk perkara apa yang kita harus kita selesaikan dengan kedua belah pihak, tidak diputuskan oleh satu pihak permasalahan. Tantangannya itu luar biasa. Hanya itu saja. Pak, nomor 6 ya Bapak ya. Jadi apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau misalkan Bapak menyelesaikannya langsung saja tidak ada jadwal Pak? Penyelesaian masalah dilakukan secara langsung sesuai dengan kondisi, sehingga tidak dijadwal, tidak ada jadwal khusus, karena dalam proses dan lain-lainnya menyesuaikan situasi kondisi saat itu. Nah, misalkan ada kejadian, ini kejadian, nah bisa kita menghadapi masalah murid. Misalkan kita dijadwal dulu tangguhkan, itu kan tidak bisa. Jadi itu kan spontan. Jadi kita harus cepat tanggap, harus diselesaikan hari itu juga. Itu jawaban dari saya seorang pemimpin sebagai kepala sekolah. Oh, jadi memang harus langsung diselesaikan ya Pak ya, tidak bisa dinanti-nanti. Jadi jangan dinanti-nanti, jangan dijadwalkan. Jadi itu kan spontan kejadian. Itu. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Pertanyaan ke-7, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, dalam kasus tersebut, yang kasus dilema etika itu semua warga sekolah, baik guru, siswa, orang tua, masyarakat, menjadi pihak yang membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, di dalam hal tersebut itu ada pihak luar juga, diantaranya wali murid, masyarakat, komite, itu di dalamnya itu membantu dalam hal tersebut. Karena itu terbuka orang dengan komite, dengan wali murid, dengan guru. Jadi kita ada kerjasama dalam hal yang kita dihadapi permasalahan dalam dilema etika itu. Hanya itu ya Bu. Luar biasa sekali Pak. Harus selalu bekerja sama ya Pak. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika Pak? Dalam pengambilan keputusan harus mengacu pada nilai-nilai kebijakannya. Kebijakan universal, bertanggung jawab, dan berpihak pada murid. Pengambilan keputusan hasil dari kesepakatan bersama. Jadi di dalam itu kita berpihak kepada murid. Jadi murid jangan misalkan murid ada hal kita langsung itu tidak baik, makanya murid itu akan kaku sama murid. Jadi kita berpihaklah kepada murid. Hal-hal yang harus kita diselesaikan dengan murid. Hanya itulah Bu. Itu yang saya bisa sampaikan tentang permasalahan dilema etika itu di sekolah kita. Hanya itulah. Terima kasih Bu atas kunjungan dan wawancara Ibu kepada saya sebagai kepala sekolah. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Jadi intinya mungkin harus selalu berpihak pada murid ya Pak ya dalam mengambil keputusan itu. Ya Bapak, terima kasih atas waktunya wawancara kali ini. Mohon maaf ya Pak apabila mengganggu waktu Bapak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya mohon pamit dulu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Yuk.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ini Pak calon guru penggerak angkatan 6. Kebetulan di modul 3.1 ini saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Jika Bapak ada waktu, saya ingin minta waktunya untuk mewawancarai Bapak gitu. Ya, silakan, saya sangat terbuka dan terima kasih. Silakan, saya akan memberikan seluas-luasnya kaitan dengan tugas saya juga sebagai kepala sekolah, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu kaitan dengan tadi cara bagaimana mengambil kebijakan sekolah. Ya. Terima kasih Pak. Silakan titiknya Bu. Jadi disampaikan yang diberikan. Jadi pertanyaan pertama ya Bapak. Nah, silakan diberikan. Bapak kan sebagai kepala sekolah di SD Sukajadi ini tentunya Bapak sudah sering ya mengambil keputusan-keputusan atas sebuah peristiwa atau masalah yang sudah dihadapi di sekolah ini. Adakah dari peristiwa atau masalah tersebut yang mengandung unsur dilema etika, pilihan benar dan benar, atau bujukan moral, pilihan benar dengan salah itu? Bagaimana cara Bapak bisa mengidentifikasi kasus itu masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas yang sudah disampaikan itu kaitan dengan pengambilan keputusan. Ya, kepala sekolah ya emang harus apapun itu harus mengambil sikap kaitan dengan etika, dengan moral, dengan segala macam. Itu kuncinya kan di kepala sekolah. Memang saya dari awal kesini sudah banyak hal yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang sudah laksanakan. Kalau kaitan dengan tadi yang putusan peristiwa yang awal kesini, saya banyak peristiwa sekali. Kesini kaitan dengan ada orang tua yang ke sekolah karena anaknya ada yang banyak yang berkelahi, yang salah paham. Tapi alhamdulillah keputusan itu saya ambil ya dengan cara persuasif kita, ya dengan koordinasi dengan orang tua, dengan pihak terkait juga. Kita harus kunci utamanya bahwa kepala sekolah harus bisa mencari. Jadi bahwa kepala sekolah harus benar-benar cerdas, cermat ya untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Alhamdulillah sampai waktu awal kesini saya sangat ini juga, karena di sekolah kita ini sekolah yang termasuk di kecamatan ya, itu banyak hal dari orang tuanya, dari anak-anaknya ya, dari sampai banyak lah yang berkaitan di sekolah ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa terkendali, sekarang sudah bisa berjalan dengan lancar. Yaitu kuncinya kita harus ada kerjasama yang baik, Bu, yang jadi dengan orang tua dulu. Kita kumpulkan orang tua, karena tugas kita sekolah ini adalah bukan hanya tugas guru. Dan selain orang tua, kita juga kan punya mitra komite gitu, yang sebagai ini yang ditambah kalau di kita ini sudah ada paguyuban, sudah berjalan paguyuban kelas ya, jadi orang tua di situ masing-masing kelas sudah ada pengurus paguyuban, jadi tidak repot-repot lagi, guru tinggal langsung punya ininya dan punya nomor yang bisa dihubunginya di sini udah. Jadi awal memang saya juga banyak kebijakannya seperti ini. Kuncinya tadi bahwa kepala harus memanage dulu. Jadi apa-apa peristiwa yang ini kita kan punya program juga ya, kepala sekolah punya program apa yang perlu diinikan, kita juga disampaikan ya. Kalau hal itu memang banyak awal itu anak-anak yang suka membuli, itu ada yang juga suka anak-anak yang suka apa itu kadang-kadang minta uang itu ya ke ini, kadang-kadang yang sesuai yang di bawahnya. Tapi alhamdulillah
saya udah upaya itu sampai saya kerjasama dengan kepolisian juga ke sini. Kepolisian bagaimana ya supaya kita paling utamanya kita bekerja sama lah dengan mitra kita. Jadi kan saya dengan mitra dengan kepolisian, ya dengan kesehatan juga kita kaitan dengan kebersihan lingkungan. Ya alhamdulillah sampai sekarang untuk yang itu sudah ini lagi. Apalagi di sekarang di sekolah penggerak, ya alhamdulillah di tahun kedua ini kita sudah sesuai dengan ini, tinggal menggali ya menggali potensi-potensi di sekolah. Jadi sudah untuk yang kedua tahun ini kami ya, guru-guru juga sudah memahami kaitan dengan sekolah penggerak. Banyak dari kita itu belum ada guru penggeraknya, tapi semua secara keseluruhan sudah memahami kaitan dengan sekolah penggerak yang sudah berjalan, bahwa BSD kita kelas tadi juga sudah pada sini sudah melihat kondisi-kondisi kegiatan-kegiatan kita di sini. Ya itu jadi untuk saya mencari kebijakan-kebijakan yaitu kita harus cepat melihat dari segi gurunya juga kita lihat, karena waktu kesini saya gurunya juga ada 20 lebih, itu berbagai karakternya berbeda ya, banyak yang kalau kita seperti ini berbicara seperti ini, tapi kita ke sekolah tidak mesti harus itu saja, dicatat dulu mana ini yang benar kita kumpulkan, kita terus inventarisir. Alhamdulillah nih orang maklum, orang banyak kan biasa ya, kayak karakternya seperti begini seperti begitu. Tapi sekarang apalagi waktu saya kesini itu dari sekolahnya 2 sekolah di merger, yang waktu kesini gurunya masih saya lihat ada yang di SD 1, SD 2 belum bergabung masih. Tapi setelah pas kesini saya kumpulkan, saya tiap pagi di sini ada briefing ya, ini sebelum masuk kita briefing dulu ya 10-15 menit. Yang guru dikumpulkan berdoa sambil briefing. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi, sudah nyaman lah, sudah bisa berjalan. Walaupun saya ada kegiatan yang lain, tapi guru-guru sudah berjalan dengan memahami masing-masing tugas. Silakan yang lain lagi yang perlu. Kalau Bapak nggak keberatan gitu ya Bapak ya, bisa tidak Bapak ceritakan salah satu contoh permasalahan atau kasus yang pernah terjadi di sekolah ini yang berkaitan dengan dilema etika di mana dua kepentingan itu sama-sama benar, tapi tetap harus diambil satu keputusan yang di antara kedua kebenaran itu Bapak. Dan langkah-langkahnya bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan di antara dua kebenaran itu? Peristiwa yang semuanya benar. Ya, kita harus tetap mengambil keputusan kan kita. Ya itu pun kita kalau yang terjadi seperti itu dulu gitu ya, kali itu ya, kaitan dengan biasalah guru biasanya menurut pendapat saya benar, kadang-kadang ya waktu itu dia bahwa kaitan dengan pelajaran yang ini juga mengakui benar, tapi kita kan harus mengambil keputusan yang bijak. Artinya saya kalau itu tidak menyalahkan yang ini, bahwa semuanya benar, tapi kita cari titik temu kaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalkan anak-anak itu kadang-kadang itu ya, kadang-kadang anak juga dari permasalahan anak juga itu jadi membesar orang tua ya. Itu tadi itu dari hal semua itu harus cepat diselesaikan Jadi hal itu saya cepat selesaikan, ditangani, jangan sampai meluas lebar ya. Ada dulu itu yang jadi ada orang tua yang biasa anaknya waktu kelas 1 itu di ini aja biasa suka mengadu ke orang tuanya, ya itu akhirnya udah pada mau meluas juga. Tapi sudah saya semua dipanggil dan itu semuanya emang
kita ambil cari ya. Semuanya tidak saya salahkan, semuanya benar saja, tapi kita hal-hal itu jangan terjadi ya, jangan terjadi. Alhamdulillah kita bikin surat pernyataan. Kalau saya langsung bikin surat pernyataan, jangan melakukan hal-hal yang seperti itu, bikin surat pernyataan. Begitu juga anak-anak yang suka melakukan hal itu, kadang-kadang tadi itu ada yang berkelahi juga karena ini merasa benar, ini juga merasa benar. Ya udah, supaya aman saya bikin surat pernyataan ke anak-anak juga. Nanti dipanggil orang tuanya, ditandatangani oleh orang tuanya. Ya udah, alhamdulillah aman gitu. Ya yang itu untuk sampai sekarang aman lah, tidak ada yang lain. Memang awal banyak hal yang baik dari orang tuanya, dari anaknya, ya gitu. Jadi untuk keputusan, alhamdulillah. Jadi kita tidak menyalahkan walaupun ini benar ini atau ini salah pun, saya tidak memutuskan semuanya itu. Kita diambil jalan mana yang terbaik, itu tidak menyalahkan. Biasanya. Untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tadi itu yang paling efektif dengan cara tadi, dengan cara koordinasi, dengan cara persuasif. Kita apapun tidak ada yang tidak selesai kalau kita diinikan dengan cara baik-baik. Kita efektif, kita panggil bersama-sama, kita musyawarahkan. Saya musyawarahkan ada apapun, tidak pernah saya bertindak semau saya dikira saya hanya kepala sekolah. Tidak, kita mengumpulkan bersama, musyawarahkan bersama, ya bagaimana solusinya yang terbaik. Ya itu. Jadi langkahnya adalah dengan cara musyawarah. Itu kuncinya ya, yang efektif itu. Musyawarah ya Pak? Iya, musyawarah bersama-sama kita mengambil keputusan itu. Tidak mesti harus dengan bahwa saya kepala sekolah yang hebat, tidak seperti itu. Kita bersama-sama, dan itu pun saya kalau itu bisa dengan guru-guru juga kita berembuk bagaimana memutuskan itu. Kalau ada di laporan guru juga seperti ada hal itu ya kita bahas bersama-sama. Itu ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya ya terutama kaitan dengan tadi itu, kadang-kadang namanya sifat manusia itu kan berbeda. Itu kan tantangan kita juga harus memberikan penjelasan, harus memberikan juga kalau itu pemahaman lah, harus memberikan pemahaman. Jadi kalau hal-hal yang tantangan baik dari gurunya juga, di sini kalau tantangan guru-guru juga banyak hal yang dari siswanya juga. Pokoknya itu yang kalau hal-hal di sini yang kompleks, tapi tantangan itu tadi kita utamanya diberikan pemahaman dulu. Ya mungkin siapapun ya kalau udah memahami, udah tahu itunya, insya Allah itu tidak akan ini. Justru orang itu karena berontak, karena ada apa, karena belum paham itu biasanya belum paham. Tapi kalau udah kita pahami, kita beri penjelasan, biasanya ya langsung tidak ada lagi, tidak akan ada berontak, tidak akan ada apa. Jadi itu kalau saya diberikan pemahaman dulu, tinggal ngobrol bersama bagaimana itu pemahaman yang diinikan kita gunakan. Selanjutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau misalnya ketika ada permasalahan itu Bapak langsung menyelesaikan di tempat tersebut tanpa ada jadwal, atau ada prosedur tertentu yang Bapak jalankan gitu ketika menjalankan pengambilan keputusan? Kalau di itu saya tidak ada jadwal itu. Kalau ada hal-hal yang hal-hal seperti terjadi itu sewaktu-waktu rutin ya, setiap pagi kita langsung dikomunikasikan dengan guru-guru, dengan anak-anak. Kalau terjadi itu jadwalnya setiap pagi kita langsung berikan pengarahan ya, setiap pagi itu. Kalau pagi saya ada beri
sebelum berdoa itu ada briefing dulu. Nah, makanya itu di situ mencari mana ya ada hal apa nanti dari guru, baru diselesaikan bersama-sama. Jadi kalau jadwal, karena itu tidak ada jadwal, paling juga jadwal kaitan dengan memberikan penjelasan terhadap orang tua 6 bulan sekali gitu, yang itu mah tidak terlalu ini ya. Kalau jadwal itu kita fleksibel aja, fleksibel aja. Ya Pak, selanjutnya apa ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau pihak-pihak yang membantu Bapak selama proses pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di dalam itu Pak? Kalau yang itu, yang ini banyak yang membantu juga dari pihak guru-guru juga membantu juga. Kadang-kadang yang mungkin guru yang sudah dewasa, yang senior itu bisa membantu. Kadang-kadang saya coba tolong diselesaikan yang itu. Kalau memang kepala sekolah yang nanti turun baru silakan yang guru seniornya ada di sini dua. Yang saya coba ditunjuk ya Pak Iksan, saya tunjuk ke Pak Ibu Nani yang senior. Tolong kalau hal itu diselesaikan dulu, atau guru yang lain baru kalau memang perlu yang sangat membutuhkan saya, baru nanti kita ngobrol bersama. Jadi tidak mesti saya tangani sama saya semua. Jadi saya guru-guru silakan di ini menjadi kepercayaan untuk bersama-sama, karena kemajuan sekolah ini bukan sekolah saja, tentunya guru semua yang ada di lingkungan kita ini semuanya harus bersama-sama. Jadi semua warga sekolah, orang tua juga membantu ya, karena itu bersama-sama lah. Untuk terakhir ya Pak ya, dari semua hal yang tadi luar biasa sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dalam dilema itu Pak? Ya emang pertama pengalaman yang sangat berharga itu ya kita menjadi dewasa juga ya, dewasa mengambil keputusan, kita juga bisa menyelesaikan masalah. Itu merasa kebanggaan juga bagi diri kita sebagai pemimpin tentunya, untuk bisa menyelesaikan masalah. Itu satu kebanggaan juga, apalagi di kita itu banyak dari segi gurunya, dari segi saja kita ya. Yang penting kita awalnya harus santai saja dulu, kita lihat kasusnya apa, kita tangani seperti apa, nanti insya Allah nanti akan cari solusinya juga gampang. Kalau pikiran kita udah begitu berat, ada masalah langsung kurang konsentrasi, ya udah nanti kami cari solusinya. Kita pengalaman Bapak sangat luar biasa, jadi pembelajaran juga, jadi motivasi juga untuk saya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan yang tentunya berbasis kebijakan universal ya Pak ya. Ya, emang itu kuncinya di kepala sekolah harus benar-benar bijak. Bukan itu dengan sepihak, kita dulu kita lihat utamanya bijak Pak. Bukan mementingkan kepentingan pribadi dulu. Kalau sudah mementingkan pribadi, pasti akan, kalau kita kepentingan umum dulu, selesaikan dulu apa yang kita, insya Allah di kepemimpinan kita akan enjoy. Ya, alhamdulillah saya juga ini enjoy, sudah duduk-duduk tenang. Penjelasan dari saya yang kaitan dengan bagaimana cara memimpin peristiwa-peristiwa yang ada di sekolah. Tentunya kita kuncinya tadi tuh harus bisa tenang dulu, terus guru-guru bikin senang, bikin tenang, jangan ditakut-takuti. Kita bersama-sama bahwa kepala sekolah juga mitra ya dengan guru-guru, insya Allah berjalan dengan baik ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya rekan-rekan. Bapak terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Saya pamit dulu ya Pak. Terima kasih, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar nanti Ibu untuk menjalankan tugas sebagai guru penggerak ya.